Kenapa aku selalu mengulang kesalahan yang sama? Apakah ini warisan dari keluarga? Halo sahabat sejiwa, selamat datang kembali di channel Sabda dan Syukur. Semoga kamu dalam keadaan baik dan penuh damai. Hari ini kita akan merenungkan sebuah pertanyaan yang mungkin pernah kamu alami, sesuatu yang membuat kamu bertanya-tanya, kenapa sih aku selalu mengulang kesalahan yang sama? Mengapa kita berjanji untuk berubah tetapi tetap terjebak dalam pola yang serupa? Jika Anda pernah mengalami hal ini, tetaplah bersama saya sampai akhir renungan ini, karena mungkin kamu akan menemukan jawaban yang selama ini kamu cari di sini. Pernahkah kamu merasa sulit berubah? Seolah-olah ada kebiasaan buruk yang selalu terulang dalam hidupmu. Sering bohong, perfeksionis, takut berbicara, atau selalu mencari validasi dari orang lain. Kamu sudah berusaha, tapi tetap kembali ke kebiasaan lama. Kenapa ini bisa terjadi? Seringkali kita berpikir bahwa ini adalah kelemahan diri kita semata. Namun, bisa jadi ini bukan hanya soal dirimu sendiri, tapi ada hal yang sering terlewatkan. Ada pola yang sudah ada sejak lama. Ternyata, semua ini bisa berakar dari luka masa kecil kita. Tapi kabar baiknya, Tuhan bisa menyembuhkan dan mengubah kita. Jadi sebelum kita bahas lebih dalam topik renungan kita ini, saya mengundang Anda untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan lebih banyak renungan yang dapat membangun kehidupan rohani Anda. Mari kita perhatikan sebuah kisah nyata yang mungkin juga relevan dengan kehidupan kita. Ada seorang pria yang selalu perfeksionis. Dia merasa harus jadi yang terbaik. Kalau tidak, dia merasa gagal. Setiap kesalahan kecil membuatnya sangat kecewa pada dirinya sendiri. Ternyata, sejak kecil, dia selalu dibandingkan dengan orang lain. Dia hanya dihargai kalau berprestasi. Setiap kali dia melakukan kesalahan, dia dimarahi dan dipermalukan. Dan setiap kali dia dapat nilai 90, orang tuanya berkata, "Kenapa bukan 100?" Akibatnya, dia tumbuh dengan ketakutan yang mendalam akan kegagalan. Ia selalu merasa tidak cukup baik, bahkan ketika sudah bekerja keras, bahwa dia harus sempurna untuk bisa diterima. Apakah kamu juga pernah merasa seperti ini? Sebaliknya, seorang wanita mengalami masa kecil yang penuh dengan janji-janji yang tidak ditepati. Orang tuanya seringkali menjanjikan sesuatu sebagai bentuk motivasi, tetapi tidak pernah benar-benar mewujudkannya. Hal ini membuatnya terbiasa dengan sikap menunda, tidak berpegang teguh pada janji, dan merasa sulit mempercayai orang lain. Akhirnya, dalam pernikahannya, ia pun sering mengulangi pola yang sama, berjanji kepada suaminya tetapi terus mengingkarinya tanpa ia sadari. Dua contoh ini menunjukkan bahwa banyak keputusan dan kebiasaan yang kita lakukan saat ini bukanlah sekedar kebiasaan pribadi, tetapi terbentuk dari pengalaman masa lalu. Inilah yang disebut dengan pola bawah sadar yang diwariskan dari lingkungan kita sejak kecil. Ternyata masalah ini bukan hanya terjadi pada kita, bahkan sudah dijelaskan dalam firman Tuhan. Rasul Paulus pernah berkata di Roma bab 7 ayat 15, "Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat." Ayat ini menunjukkan bahwa bahkan Rasul Paulus pun mengalami pergumulan serupa. Ada keinginan untuk berubah, tetapi seringkali manusia justru jatuh dalam kesalahan yang sama. Ini adalah bukti bahwa mengandalkan kekuatan sendiri saja tidaklah cukup. Bahkan dalam Alkitab, Tuhan memperingatkan kita bahwa dosa bisa menurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam Keluaran 20 ayat 5, Tuhan berkata bahwa akibat dari dosa bisa berdampak sampai generasi ketiga dan keempat. Ayat ini menjelaskan bahwa dosa dan pola buruk bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini bukan berarti Tuhan tidak adil, tapi menunjukkan bahwa perilaku orang tua memiliki dampak besar terhadap anak-anak mereka. Yehezkiel 18 ayat 20 berkata,
anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya. Ini adalah janji Tuhan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk menghentikan pola buruk yang diwariskan. Kita tidak ditakdirkan untuk terus hidup dalam kesalahan yang sama jika kita memilih untuk berubah. Dan pada Roma bab 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Firman ini menegaskan bahwa perubahan sejati datang dari transformasi pola pikir yang hanya bisa terjadi jika kita membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Solusi dan harapan dalam Tuhan. Bagaimana kita menghadapi solusi dari permasalahan ini? Langkah pertama yaitu sadari polanya. Kamu tidak akan bisa mengubah sesuatu kalau kamu tidak sadar bahwa itu ada. Coba tanyakan kepada dirimu sendiri. Apakah kebiasaan buruk yang terus aku ulang? Dari mana kebiasaan ini berasal? Apakah ini sesuatu yang aku pelajari dari keluargaku? Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Kadang kita tidak sadar bahwa kita mengikuti jejak orang tua kita. Tapi kalau kamu bisa mengenali polanya, itu langkah pertama untuk lepas darinya. Langkah kedua, mengakui di hadapan Tuhan. Seringkali kita mencoba mengubah diri sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Tapi faktanya, kita butuh pertolongan Tuhan. Datanglah kepadanya dan akui apa yang kamu alami. Misalnya, berdoalah dengan tulus seperti ini. Tuhan, aku sadar bahwa aku selalu jatuh dalam pola ini. Aku tidak mau terus hidup seperti ini. Aku butuh pertolongan-Mu untuk bebas dari belenggu ini. Aku serahkan semua luka dan pola buruk ini kepadamu ya Tuhan, tolong ubah hatiku. Ketika kita mengakui kelemahan kita, Tuhan akan turun tangan untuk memulihkan kita. Langkah yang ketiga, menghancurkan pola ini dengan firman Tuhan. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Bagaimana cara memperbarui pola pikir kita? Ya, dengan firman Tuhan. Carilah ayat-ayat yang bisa menggantikan pola lama dengan pola yang baru. Misalnya, kalau kamu sering merasa takut gagal, baca Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Kalau kamu merasa tidak berharga, baca Efesus bab 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Hafalkan ayat-ayat ini, renungkan setiap hari sampai itu tertanam dalam hatimu dan mengubah cara berpikirmu. Langkah keempat, membangun kebiasaan baru. Kalau kita mau berhenti melakukan kebiasaan buruk, kita harus menggantinya dengan kebiasaan yang benar. Mulailah lakukan kebiasaan baru yang sehat, seperti menjaga perkataan dan pikiran dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Berlatihlah berbicara positif kepada diri sendiri, mengelilingi diri dengan komunitas yang membangun, dan mencatat progres perubahanmu setiap hari agar lebih sadar terhadap perubahan diri. Bayangkan, kalau kamu selama ini selalu berpikir negatif, tapi sekarang setiap pagi kamu mulai dengan bersyukur, pelan-pelan pola lama akan tergantikan dan pola yang baru. Langkah kelima, mintalah bantuan Roh Kudus. Pada akhirnya, kita tidak bisa berubah dengan kekuatan sendiri kita kan? Kita butuh Roh Kudus untuk membimbing kita setiap hari. Jangan takut untuk meminta kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa sendiri. Tolong aku untuk berubah. Ajar aku hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Perubahan sejati terjadi bukan karena kita berusaha sendiri, tapi karena kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita dapat menerima identitas baru dalam Kristus karena kita tidak harus mencari validasi dunia sebab Tuhan sudah menerima kita. Renungan ini mengajarkan kita bahwa kebiasaan yang kita lakukan saat ini bisa saja merupakan hasil dari pola yang terbentuk sejak kecil. Namun, firman Tuhan memberi kita harapan
bahwa kita tidak harus terus hidup dalam pola yang salah. Kita bisa mengalami perubahan, tetapi itu hanya terjadi jika kita sadar, mengakui, dan membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Apakah ada luka masa kecil yang masih mempengaruhi hidupmu sampai sekarang? Jangan biarkan itu menguasai hidupmu. Ingat, Tuhan ingin menyembuhkan dan mengubah kita. Mulailah dengan datang kepadanya. Kalau kamu merasa diberkati oleh renungan ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu yang mungkin juga sedang berjuang dalam hal ini. Mari bersama-sama bertumbuh dalam kebenaran dan mengalami pemulihan dari Tuhan. Renungkan, syukuri, hidupi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.